Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Di pasar pelelangan, harga yang lebih tinggi terus bergema. Setelah semua, 3 seni bela diri yang ditawarkan Lindong cukup kuat. Secara khusus, Great Sun Thunder Body. Namun, harganya cukup tinggi, 10.000 pil Nirvana, menyebabkan beberapa dari mereka tersentak. Yang pertama terjual adalah Demonic Wine Chilling Palm, seharga 5.000 pil Nirvana. Dan yang kedua adalah Great Desolate Ocean Splitting Seal, seharga 6.000 pil Nirvana. Fakta ini menyebabkan Lindong senang. Sepertinya, seni bela diri manifestasinya cukup diminati di sini. Lindong mengulurkan tangannya dan melemparkan tabung yang terjual. Setelah itu, penawar langsung meraihnya. Dampak kuat yang ia terima menyebabkan tubuh penawar bergetar hebat. Segera, ekspresi pria itu berubah. Setelah sedikit ragu, dia mengeluarkan tas Qiankun dan melemparkannya ke Lindong. Setelah Lindong menjual kedua seni bela diri manifestasi, hanya Great Sun Thunder Body yang tersisa. Namun karena harganya selangit, untuk sesaat tidak ada yang berani menawar. Namun menilai dari ekspresi di mata penonton, Lindong jelas tahu bahwa banyak dari mereka yang tertarik. Semua orang, Great Sun Thunder Body terbagi menjadi 3 tahap: Bronze Thunder Body, Jet Thunder Body, dan Great Sun Thunder Body. Jika Anda dapat mencapai tahap yang tertinggi, tidak ada tubuh fisik yang dapat menyamai Anda. 10.000 pil Nirvana bukanlah harga yang cukup mahal. Jika ada di antara Anda yang tertarik, jangan ragu untuk menawar, ucap Lindong dengan santai. Saya cukup tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik ini. Meskipun tidak murah, saya percaya bahwa itu sepadan dengan harganya. Dalam hal ini, biarkan saya membuka tawaran. 11.000 pil Nirvana, ucap suara dari penawar itu. Lindong mengikuti suara itu hanya untuk melihat bahwa di kursi di depan ada seorang pria yang mengenakan kemeja biru tersenyum padanya. Lindong melirik pria itu. Dari gelombang kuat yang mengalir melalui tubuhnya, ia jelas seorang praktisi setengah langkah ke Nirvana. Namun, apa yang menyebabkan Lindong terkejut adalah bahwa setelah pria berkemeja biru berbicara, ada beberapa tatapan simpatik yang dilemparkan ke arahnya. Orang itu dipanggil Haisa dari kerajaan Hailing, dan dia memiliki reputasi yang cukup terkenal di kota Yang. Yang paling penting, dia terkenal hampir tidak pernah membayar untuk apa yang dia beli. Dia mengharapkan orang lain untuk memberikan padanya cuma-cuma, ucap Moling saat dia segera berbisik ke Lindong. Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi Lindong tidak berubah dan hanya ada seringai dingin yang mengalir di matanya. Dia tidak peduli seberapa terkenalnya orang itu di kota Yang. Jika dia benar-benar ingin memanfaatkannya, dia akan membuatnya mengerti bahwa Lindong bukan seekor semut yang bisa diinjak. Meskipun harta karun kekaisaran baja berat saya tidak akan kalah dengan Great Sun Thunder Body, saya masih ingin mempelajarinya. 12.000 pil Nirvana, ucap seorang pria berkulit kecoklatan, tiba-tiba melepaskan tawa aneh sebelum dia berbicara. Ada kilatan seperti logam bergelombang di tubuhnya, dan dia tampak sangat kokoh. Ketika mendengar kata-kata pria berotot kecoklatan itu, pria berkemeja biru itu mengerutkan alisnya. Segera dia memilih untuk mengabaikannya sebelum dia berbalik ke Lindong dan bertanya dengan santai. Jadi, Anda ingin menjual kepada siapa? Ucap pria berkemeja biru. Meskipun dia berbicara dengan santai, samar-samar seseorang bisa merasakan sensasi dingin yang muncul dan ada sedikit intimidasi di balik kata-katanya. Lindong terjebak di antara dua kerajaan besar. Tidak peduli kepada siapa dia akan menjual, dia akan berakhir menyinggung salah satu dari mereka. Tentu saja, Lindong memilih untuk mengabaikan pandangan simpatik itu dan seolah-olah dia tidak bisa mendeteksi maksud tersembunyi di balik kata-kata Haisa. Suaranya tenang ketika dia berkata, "Saya akan menjualnya kepada penawar tertinggi," ucap Lindong. Setelah Lindong berbicara, banyak orang tercengang sebelum mereka segera menggelengkan kepala mereka secara diam-diam. Orang itu terlalu bodoh dan dia benar-benar percaya bahwa ini adalah lelang yang adil seperti di luar. "Haisa, sepertinya seseorang tidak takut padamu," ucap pria berotot kecoklatan itu berkilau sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Anggota dari kekaisaran lain juga menatap dengan penuh rasa ingin tahu pada pandangan ini. Biasanya, hampir tidak ada orang yang berani menentang Haisa. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa orang baru ini benar-benar bodoh. Wajah Haisa tenang ketika dia bersandar di kursi batu dan seolah-olah dia tidak mendengar jawaban Lindong. Sebaliknya, dia dengan santai berkata, "Anda telah kehilangan kesempatan untuk membuat keberuntungan yang layak. Saya akan membayar Anda 1000 pil Nirvana sekarang.
Serahkan seni bela diri Anda, ucap Haisa. Sepertinya hari ini tidak ada yang mau membeli seni bela diri tubuh fisik saya. Kalau begitu, saatnya bagi saya untuk pergi, ucap Lindong tersenyum sebelum dia membalik telapak tangannya. Kemudian tabung bercahaya itu segera menghilang. Dia memilih untuk sepenuhnya mengabaikan kata-kata Haisa. Ketika melihat tindakan Lindong, tubuh Haisa perlahan-lahan membungkuk ke depan, sementara kilatan dingin berbisa mengalir di matanya. "Tunggu!" ucap suara seseorang. Namun saat Haisa berdiri, suara lain tiba-tiba terdengar keluar. Kemudian perhatian orang banyak bergeser sebelum mereka berbalik untuk melihat seorang pria mengenakan jubah putih. "Jinmu, apakah Anda tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan fisik ini juga?" ucap Haisa berkerut saat dia berbicara. "Saya tidak tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik. Sebaliknya, saya tertarik pada orang itu," ucap Jinmu. Setelah Jinmu tertawa, perhatiannya perlahan terfokus pada tubuh Lindong sebelum dia berkata, "Karena kamu bisa datang ke sini, sepertinya kamu telah membunuh semua orang yang aku kirim padamu. Namun, aku harus mengakui bahwa Anda punya nyali. Setelah membunuh anggota Kekaisaran Cahaya saya, Anda benar-benar berani tampil di depan saya? Anda pikir saya tidak dapat mengenali Anda? Namun, Anda terlalu serakah. Meskipun Anda telah menghapus segel energi mental di gajah giok putih saya, Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus getaran di dalamnya." Ketika mereka mendengar kata-kata Jinmu, beberapa orang di sekitar menatap bingung pada Lindong. Terbukti, mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani membunuh anggota dari Kerajaan Cahaya. Semua orang di kota yang tahu bahwa Jinmu adalah seorang pria pendendam. Oleh karena itu, sepertinya Lindong mungkin akan menemui ajalnya hari ini. "Menarik, sepertinya anak ini memiliki nyali," ucap Haisa juga tercengang sebelum dia dengan lembut tertawa. "Dalam hal itu, aku akan membiarkan saudara Jinmu menangani masalah ini. Setelah Anda selesai dengan dia, saya akan membeli seni bela diri fisiknya," ucap Haisa. Menurut pendapat Haisa, Lindong hanyalah pada tahap manifestasi tingkat lanjut, dan dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan membalikan telapak tangannya. Dia tidak pernah berharap Lindong bersikap kasar terhadapnya, dan ini tidak bisa diterimanya. Namun, berkaitan dengan tatapan dari orang banyak serta kata-kata Jinmu, Lindong memilih untuk mengabaikan mereka. Setelah dia menyimpan tabung bersinarnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jinmu sebelum dia berkata, "Para bajingan yang mengandalkan gertakan pada orang lain lebih baik mati. Jika mereka tinggal di sekitar Anda, itu tidak akan berguna," ucap Lindong. "Bahkan jika itu tidak berguna, itu bukan keputusanmu," ucap Jinmu dengan santai sebelum melanjutkan. "Bagaimana kalau Anda bunuh diri saja? Karena jika Anda berakhir di tangan saya, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya benar-benar ingin tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal. Apakah karena Anda adalah setengah langkah ke panggung nirvana?" ucap Lindong tidak berdaya menggelengkan kepalanya. Sepertinya anggota kekaisaran besar di sini semuanya sangat arogan. "Saya telah memberi Anda kesempatan, namun Anda memilih untuk tidak menghargainya," ucap Jinmu menatap kejam pada Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum di wajahnya perlahan meredup. Kemudian tubuhnya bergetar lembut sebelum sebuah aura hebat seperti badai langsung menyembur keluar dan menyelimuti seluruh pelelangan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di dekat Lindong segera mundur dan membuat lingkaran besar di sekelilingnya. Orang itu hanya mencoba untuk melelang barang-barangnya, namun dia telah mendapat masalah. Dia benar-benar tidak beruntung, ucap orang-orang yang menonton. Moling dan sisanya menempel erat di belakang Lindong, sementara mereka menatap waspada pada Jinmu dan yang lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akhirnya akan berbenturan dengan Jinmu, mereka tidak pernah mengira hal ini akan terjadi hanya setelah setengah hari mereka memasuki kota Yang. Jinmu menatap Lindong sebelum dia dengan kejam mengeluarkan serangan tinju. Seketika, gelombang kekuatan Yuan melonglong sebelum mereka langsung berubah menjadi macan tutul berlari. Itu melesat menuju Lindong. Seketika, semua kursi batu di sekitarnya meledak sebelum debu menyebar di cakrawala. Ketika mereka melihat pemandangan ini, beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Sepertinya orang itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menangis. Namun, saat beberapa penonton bersuka cita atas kesialan Lindong, orang itu masih berdiri diam. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya serangan yang cukup kuat untuk membunuh praktisi manifestasi puncak sebenarnya tidak meninggalkan kerusakan pada Lindong. Pemandangan ini membingungkan beberapa orang di kerumunan. Ketika Haisa melihat situasi ini juga, matanya menyusut. Dia akhirnya mengerti bahwa meskipun orang ini hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, dia cukup terampil. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, sesosok perlahan keluar. "Seperti yang saya katakan sebelumnya, berdasarkan kemampuan tahap setengah langkah ke nirvana Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepada saya.
Kerajaan cahaya tidak ada artinya bagi saya. Saya telah membunuh mereka, dan jika Anda tidak senang dengan itu, saya akan membunuh Anda juga, ucap Lindong. Jinmu dianggap sebagai seorang individu yang cukup kuat di kota yang ini, dan dengan level setengah langkah ke nirvana sudah cukup untuk membuatnya memenuhi syarat sebagai praktisi tingkat atas. Oleh karena itu, tidak ada yang berani bertindak tidak hormat di depannya. Meskipun Lindong secara tak terduga membalas serangan Jinmu, dia belum melepaskan gerakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, bukan keputusan yang bijaksana untuk berbicara begitu arogan kepada Jinmu. Haisa yang mengenakan pakaian biru menyipitkan matanya saat dia menatap Lindong, sementara semburat kejutan melintas di matanya. Dia jelas menyadari kekuatan Jinmu. Oleh karena itu, menurutnya Lindong bahkan tidak bisa menangani satu serangan dari Jinmu. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa serangan Jinmu hampir tidak melakukan kerusakan apapun pada Lindong. Menarik, gumam Haisa tersenyum sambil bersandar di kursi batu. Dia cukup tertarik dengan pertempuran ini. Setelah berita tentang kunci kuno misterius muncul, semakin banyak praktisi elit yang datang ke kota Yang. Sepertinya Lindong adalah salah satunya. Namun, jika Lindong benar-benar percaya bahwa dia bisa melawan seorang praktisi setengah langkah ke nirvana seperti Jinmu, dia terlalu naif. Selanjutnya, Jinmu berasal dari kerajaan cahaya, dan dia memiliki latar belakang yang cukup baik. Oleh karena itu, seni bela diri yang dia kultivasikan cukup tangguh, dan bahkan sebagian besar sesama praktisi setengah langkah ke nirvana akan merasa sulit untuk mengalahkannya. Laki-laki berkulit coklat yang sebelumnya menawar juga cukup tertarik ketika dia menatap konfrontasi antara mereka berdua. Menurutnya, provokasi Lindong terhadap Jinmu tidak perlu ditertawakan. Lagi pula, tidak ada aturan yang rumit di sini. Bagaimanapun, kekuatanlah yang berbicara di tempat ini. Dan jika Lindong gagal, ia tentu harus membayar harga untuk kesombongannya. Banyak orang di pelelangan akhirnya berbalik untuk menonton. Terbukti, mereka ingin tahu bagaimana Lindong yang hanya pada tahap manifestasi lanjut benar-benar memiliki keberanian untuk menantang Jinmu. Setelah itu, sosok perlahan muncul dari dalam. Namun, bahkan setelah dengan paksa menerima serangan Jinmu, pakaian Lindong tidak goyah sama sekali. Ketika melihat sosok itu perlahan berjalan keluar dari dalam debu, mata Jinmu dengan lembut menyusut. Segera dia tertawa. Anda pasti sangat terampil, karena Anda dapat membunuh begitu banyak anggota dari kerajaan cahaya saya. Namun, saya harus mengambil hidupmu hari ini, ucap Jinmu. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, ucap Lindong tersenyum sebelum dia perlahan mengepalkan tinjunya. Pada saat yang sama, ada cahaya keemasan samar-samar mengalir di bawah kulitnya, sementara sensasi kuat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata timbul. Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Namun, pada waktu itu sudah terlambat, ucap suara Jinmu tenang sebelum dia perlahan melangkah maju. Saat dia menggenggam telapak tangannya, tombak baja merah menyala, kemudian muncul di tangannya. Ada beberapa simbol aneh yang tertulis di tombak api ini. Samar-samar, sensasi terbakar muncul dari dalam. Ketika tombak api itu memasuki tangannya, setelah itu dia dengan kasar berlari maju, sementara dia melambaikan tongkat api di tangannya dan membentuk beberapa bayangan tombak yang menyerbu Lindong dari segala arah. Meskipun demikian, saat ia menghadapi serangan ganas Jinmu, Lindong juga menggenggam telapak tangannya. Setelah itu, tombak tulang buaya surgawinya muncul di tangan, sebelum dia menyentakkan lengannya dan membentuk beberapa bayangan tombak. Ketika tombak api dan tombak tulang buaya bertemu, menyebabkan percikan api muncul, sebelum beberapa angin kejut langsung menyapu. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani untuk langsung melawan dia, seringai dingin melintas di mata Jinmu. Setelah itu, dia menyentakkan telapak tangannya sebelum cahaya merah benar-benar bergelombang pada tongkatnya yang menyala. Cahaya merah itu tampak seperti api dan secara langsung menyapu ke arah Lindong. Cahaya merah itu cukup aneh, dan saat akan menyentuh tulang buaya surgawi, itu benar-benar menyebabkan suara melengking meletus. Sepertinya sensasi buas itu mampu membakar kekuatan Yuan seseorang. Pemandangan ini mengejutkan Lindong. Sepertinya tongkat api orang itu cukup tangguh. Namun, itu tidak berguna melawan tombak tulang buaya surgawi. Setelah itu, Lindong menyentakkan tombaknya sebelum geraman yang tampak kuno muncul dari dalam tombaknya. Karena geraman ini, cahaya merah menyala itu langsung terpesona. Kemudian, tanpa penurunan kecepatan, geraman itu mengikuti tombak sebelum berubah menjadi ledakan sonik dan menyerang Jinmu. Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak hanya berhasil melawan serangannya, tetapi bahkan meluncurkan serangan juga, Jinmu dengan dingin mendengus. Kemudian, gelombang Yuan Power mengalir keluar dari tubuhnya sebelum cahaya merah menyala di tombak api dan menyapu ke depan. Itu terlihat seperti bola api murni. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat panas dan ganas terus muncul dari dalam.
cahaya suci memecahkan batang gunung. Raungan dingin dengan keras muncul dari bibir Jinmu. Segera, tongkat api di tangannya menggelembung sebelum menyatu dengan bola api yang merah menyala, dan dengan marah mengayunkannya ke arah Lindong. Serangan Jinmu menyebabkan beberapa ekspresi praktisi manifestasi puncak berubah secara drastis. Saat tongkat api dengan gelombang kejut panas menyapu, Lindong tahu bahwa Jinmu menggunakan seni bela diri manifestasi. Kekuatannya memang cukup fantastis. Kaki Lindong segera mengeksekusi Purity Sky Wanderer Step, sementara ia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia tanpa ragu mendorong setiap Yuan Power di tubuhnya sebelum ia dengan cepat membentuk gajah bercahaya raksasa di depannya. Setelah itu, dengan langkah kaki yang bisa mengguncang gunung, dia dengan ganas membalas serangan tongkat Jinmu. Begitu mereka bertabrakan, angin yang sangat ganas menyapu seperti gelombang. Kemudian, seolah-olah tanah di sekitarnya benar-benar hancur berantakan. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap titik benturan, sementara gelombang kejut energi menyebar. Kemudian, dua sosok dengan cepat mundur beberapa langkah setelah mereka berhasil menstabilkan diri mereka. Lindong dengan paksa menstabilkan dirinya sendiri sebelum dia dengan lembut menggelengkan lengannya. Setelah itu, cahaya keemasan mengalir di kulitnya sebelum dia berhasil dengan cepat mengusir kekuatan dahsyat yang menyerang tubuhnya. Setelah konfrontasi langsung dengan Jinmu, Lindong akhirnya tahu seberapa kuat praktisi setengah langkah ke Nirvana. Jika bukan karena dia telah mendapatkan tubuh emas Nirvana kecil, kali ini kekuatan Jinmu kemungkinan akan melukai dirinya. Anda benar-benar berani mempelajari seni bela diri kerajaan cahaya saya. Hanya karena ini saja, kamu harus mati, ucap Jinmu mundur lebih sedikit. Namun, ekspresinya berubah sangat suram sebagai gantinya. Lindong agak lebih sulit untuk ditangani daripada yang diharapkannya. Untuk serangannya yang sebelumnya, bahkan seorang praktisi setengah langkah ke Nirvana yang hampir sama dengannya tidak akan berani ceroboh. Namun, Lindong hanya mundur beberapa langkah dan dia tidak menderita luka sama sekali. Apalagi, Lindong benar-benar berani menggunakan seni bela diri kerajaan cahayanya untuk melawan Jinmu. Baginya itu aib yang memalukan. Jinmu melangkah maju sebelum geraman rendah muncul dari tenggorokannya. Setelah itu, gelombang kekuatan Yuan dalam domain ini langsung terwujud menjadi gajah bercahaya besar dan megah di depannya. Gelombang kejut beberapa kali lebih kuat dibandingkan ketika Lindong dan bahkan Li Sheng menggunakannya. Terbukti, Jinmu benar-benar mahir menguasai Sign 11 Sky Crumbling. Gajah besar bercahaya itu melonglong ke langit, sementara gelombang kejut kuat yang muncul akhirnya menyebabkan hati banyak praktisi kuat berubah semakin serius. Untuk serangan ini, bahkan jika itu adalah mereka harus berusaha habis-habisan untuk melawannya. Anak ini seharusnya akan berakhir sekarang, gumam Haisa melirik santai ke Lindong. Meskipun dia terkejut bahwa Jinmu telah didorong sampai sejauh ini, dia pikir sudah waktunya ini untuk berakhir bagi Lindong. Lindong tertawa dan dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Segera setelah itu, tubuhnya dengan lembut bergetar, sementara Yuan Power yang luar biasa tanpa basa-basi menyembur keluar dari tubuhnya. Setelah itu, segel tangannya berubah, sementara dia perlahan menunjukkan jarinya. Saat dia perlahan menunjukkan jarinya, semua kekuatan Yuan di domain ini langsung berkobar. Setelah itu, ekspresi Haisa dan praktisi lainnya berubah, menyaksikan pertunjukan yang megah dan sungguh bagus. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.